Oh sama Sentai King Ouja episode 31 yang berjudul Cinta 2000 Tahun. Episode ini menjadi episode penampilan terakhir dari Nepila aka Ibunda Jerami, disusul dengan kejutan di paruh terakhir episode ini yang menandai awal mula kolaborasi terepik dari kedua franchise Super Sentai, yaitu King Ouja dan juga Kyoryuger di episode 33 dan juga 34. Jerami bertemu kembali dengan ibunya, Nepila, setelah 2000 tahun lamanya. Nepila yang seharusnya sudah mati, tiba-tiba muncul di hadapan para member King Ouja. Sang ibu meminta pertolongan kepada Jerami dan muncullah Dagdet lalu mengambil kembali Nepila di adegan ini. Dagdet berencana akan menghancurkan negeri Sugodam dengan kekuatan dari Nepila yang akan melakukan berbagai macam kekacauan di negeri Sugodam. Dagdet sudah sangat yakin akan kemenangannya kali ini karena dia berpikir Osama Sentai akan terpecah belah karena ini. Terlebih, kondisi Gira yang serasa seperti terpojok akan tindakan Dagdet di episode kali ini. Jerami tidak tega melawan sosok ibunya yang ia cintai, yaitu Nepila. Nepila pernah satu kali bertarung seorang diri melawan para Bagnarak dan mengalahkan sang jawara Bagnarak, yaitu Daigogu, demi menghentikan perpecahan antara Bagnarak. Akan tetapi semua yang telah Nepila lakukan membuat Nepila sendiri harus menghadapi ajalnya di adegan ini. Para Bagnarak malah justru secara tiba-tiba bersatu untuk mengalahkan Nepila di adegan ini. Dan akhirnya Nepila pun tewas setelah membawa Jerami kecil ke tempat yang aman. Situasi menjadi semakin suram dikarenakan Jerami tidak tega melawan ibunda tercintanya yang sekarang telah menjadi alat bagi Dagdet untuk menghancurkan negeri Sugodam. Rita menjelaskan kepada Jerami bahwa dia akan mendapatkan ganjaran apabila Jerami tidak ikut serta dalam strategi ini, yang dimana hukumannya para ras Bagnarak akan mendapatkan hukuman dari negeri Gokan. Yanma pun juga tidak setuju atas sikap Jerami di adegan ini. Yanma berpikir bahwa Nepila memang sangatlah kuat dibanding Daigogu seperti yang Jerami jelaskan di adegan sebelumnya. Maka dari itu, God Tarantula sangat diperlukan di situasi yang sangatlah genting ini untuk bisa membuat kombinasi God King Ouja demi menumbangkan Nepila. Jerami merasa mereka semua pasti akan dipantau oleh para 5 badut semesta, dan Jerami berkata di adegan ini bahwa Jerami akan rela menjadi seorang badut. Kata-kata yang dilontarkan Jerami di adegan ini seperti mengisyaratkan sesuatu kepada para member King Ouja. Lalu Yanma mengajak Jerami untuk melakukan pertarungan pengadilan 1 lawan 1. Situasi terlihat semakin rumit akibat para member King Ouja saling mementingkan masalah pribadi mereka satu sama lain, sehingga membuat Gira kesal dan kebingungan di adegan ini. Ketika Gira kesal dengan kelakuan teman-temannya, Dagdet Dujardan menghampiri Gira di istana Sugodam dan memulai aksi serangannya di negeri Sugodam. Tiba-tiba Nepila menjadi raksasa dan tanpa basa-basi menyerang negeri Sugodam. Dan disinilah titik baliknya sekaligus menjadi momen epik di episode kali ini. Ketika Dagdet berada di tengah kota bersama Gira dan Nepila yang sedang sibuk menyerang kota, tiba-tiba saja secara tidak terduga Nepila diikat oleh sebuah jaring. Dan para member King Ouja yang tadinya terlihat sangatlah sibuk sendiri-sendiri, mereka tiba-tiba datang kembali lewat tayangan siaran langsung di adegan ini. Dan mereka pun memberi kejutan alias surprise kepada Dagdet berupa ucapan, "Selamat, Anda terkena prank." Ternyata itu merupakan ucapan selamat kepada Dagdet karena telah berhasil dibohongi oleh para King Ouja di episode ini.
Ternyata Jeremy telah mengisyaratkan kata tersirat untuk sebuah rencana yang tersembunyi yang langsung dimengerti oleh para member King Ouija kecuali Gira. Jeremy memang telah sadar dari awal bahwa ibunya tersebut yang muncul di episode ini nyatanya memang telah mati. Dan Jeremy percaya bahwa ibunya ini memang sengaja dibangkitkan oleh Glody demi bisa melancarkan strategi selanjutnya dari Dugdad di episode ini. Dugdad pun akhirnya kecolongan. Dan secara tiba-tiba akhirnya sosok Dugdad Dujardin, sang pengacau alam semesta ini, telah dibeberkan identitasnya kepada publik di adegan ini yang membuat tentunya para masyarakat di seluruh antero CQ membuka mata mereka satu persatu atas siapa musuh sebenarnya yang mereka hadapi selama ini di planet bumi. Semua konflik antara manusia dengan Bagnarak selama ini, semuanya tentunya karena ulah Dugdad Dujardin dan antek-anteknya. Rita menjelaskan juga bahwa di mana saat Jeremy dengan Girojim yang seolah-olah menjadikan Bagnarak sebagai dalang konflik perpecahan yang telah terjadi di episode 29 yang lalu, ternyata aksi itu semua hanya sebagai upaya melerai konflik yang terjadi untuk melindungi planet CQ atau bumi dan sekaligus menegaskan bahwa pihak Bagnarak memang tidaklah bersalah. Alasan mereka menyusun rencana secara tidak langsung ini tentunya bertujuan agar Dugdad dan antek-anteknya tidak menyadari secara langsung akan tujuan sebenarnya dari King Ouija di episode ini. Para member King Ouija sengaja membuat mereka seolah-olah tidak akur satu sama lain demi bisa mengalihkan perhatian dari para badut semesta kepada King Ouija di episode ini. Para King Ouija harus segera menghentikan Nephilah demi keamanan negeri Sugodam. Nephilah pun secara cepat berhasil ditumbangkan oleh God King Ouija. Walaupun dengan berat hati, Jeremy Brasieri sekali lagi merelakan kepergian dari sosok ibunda tercintanya yang sangatlah Jeremy sayangi. Pertarungan akhirnya telah usai. Dan Dugdad merasa sangatlah kesal akibat rencana dari King Ouija di episode kali ini. Ia pun secara tiba-tiba menghampiri para King Ouija yang sedang beristirahat setelah menghadapi konflik yang cukup besar di episode ini. Dan Dugdad Dujardin di adegan ini menggunakan kekuatan teleportnya untuk memindahkan King Ouija ke dimensi yang lain. Para member King Ouija secara tiba-tiba dipindahkan ke suatu dunia yang berbeda dari dunia mereka. Dunia ini merupakan planet bumi atau CQ dari dimensi yang lain. Di mana di bumi versi ini merupakan bumi tempat tinggalnya para member Juden Sentai Kyoryuger. Jadi itulah dia bahasan Tiro sama Sentai King Ouija episode 31. Bagaimana menurut kalian semua terkait episode 31 dari King Ouija ini? Apakah seru? Apakah menyentuh? Atau epic? Atau gimana? Silahkan komen di kolom komentar di bawah. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video bahasan selanjutnya.